Iya bu. Jadi senang cuman ya kalau boleh saya tahu nyak doain buat orang tuanya pakai bahasa Cikarang, doanya bagaimana sih? Langsung ditontonin deh, ini nenek angkat tangan langsung deh doa di hadapan saya tuh sambil nangis keluar bahasa Cikarang aslinya tuh. Ya Allah, ampun dosanya gua ngapa? Lalu nanti saya ketawa, cuma kalau saya ketawa depan dia kan kesinggung. Orang lagi nanya diketawain kan kesinggung. Cuma dalam hati saya teman-teman bercanda dengan doa kalau gue terusin mantap ini. Nah iya coba begitu kelar kita jawab, ya Allah, ampun dosanya gua ngapa? Kita jawab, deh, mengapa? Gak apa-apa. Tolong Bapak Ibu rahimakumullah, itu yang namanya orang tua mendapat perhatian dari anak mantu yang demikian. Uang 40 juta yang saya contohkan belum apa-apa dengan jasa orang tua yang telah berikan kepada kita. Hidup pun 40 juta bukan menang sendirian, menang keroyokan. 4 mantu, betul nggak Bu? Tapi lihat orang tua kita bukan ngapain, sampai dalam hadis seorang sahabat yang merasa sukses nanya kepada Kanjeng Rasul, ya Rasul, aku sudah berhasil sekarang, apakah aku bisa membalas jasa budi orang tuaku? Rasul belum jawab, Umar nyentuh, kagak bisa kata Umar. Marah dia, Umar, aku kan nanya ke Rasul, kenapa kamu yang jawab? Iya, gak bakalan bisa. Kok begitu? Aku tanya kepada kamu kata Umar, ketika dulu orang tua kamu masih kecil, saat kamu sakit ditendang sini, ditendang ke sana, di otak orang tua cuma satu, bagaimana mendapatkan obat biar anak saya sehat dan selamat. Sekarang aku tanya, orang tua kamu sudah jompo, orang tua kamu sudah kencing di situ, buang air di situ, atas kamu gendong-gendong, hati kamu ikhlas apa enggak? Tuh, yang pertama menghadapi Ramadan. Tolong kepada kita yang masih punya orang tua, yang punya mertua, jangan sampai kita abaikan. Itu orang tua dapat 40 juta aja, kiranya bukan main. Sambil kata suami udah malam, Neng, udah yuk tidur, harum bang ngeliat duit. Suami udah bercanda, ya Allah Neng, kalau kau bakalan begini, coba kemarin kita bikin anak biar banyak kan. Anak sama orang tuh, terus ini deh ya, masih ada 2 lagi. Yang kedua, ya Allah, jangan terima amal ibadah puasanya yang masuk Ramadan istri belum minta maaf sama suaminya. Bu, Ibu, minta maaf sama suami setahun sekali atau sehari sekali? Banyakan yang setahun sekali apa yang tiap hari jadi? Ayo jujur aja jujur. Padahal kalau boleh saya tanya, pengajian antara bapak-bapak dengan ibu-ibu banyakkan mana? Ibu-ibu jadwal seminggu penuh nggak? Senin ada, Selasa ada, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Banyak kan seminggu penuh kan? Seragam banyak kan? Udah lunas. Tapi jawab lagi yang jujur. Ketika Rasul Isra wal Mi'raj diperlihatkan dengan penghuni neraka, banyakkan bapak-bapak apa ibu-ibu. Mau tahu kenapa banyakkan ibu-ibu? Jawaban Rasulullah, karena banyakkan istri yang suka melawan sama laki. Tolong dengerin nih. Ini kayak ngaji begini nih. Sekarang udah jam 11:05. Kalau orang laki pulang ambil rumah jam 11:30 ditanya, Bang, lu dari mana sih? Orang mana ngantuk banget, lu pulang raja Bang, di Yayasan Fadilatul Ridho. Terus gitu doang. Tapi bapak ibu pertanyaan sama, ditanya sama orang perempuan, jawabannya bisa 20. Nih, orang mana ini jatuh banget, suntuk banget apa sih? Gue pulang raja Bang, mana yang ceramah lama banget, snacknya kebagian, berkat pakai kehabisan, udah gitu sendal pakai ikan, mana mau cara bisa? Nanya satu jawabannya 20. Bu, itu yang namanya sama suami, ibu cium tangannya saja, cium tangan, itu nilainya, fadilahnya seperti nyium Hajar Aswad. Di Mekah, Hajar Aswad direbut-rebutin, ini di rumah ibu dianggurin. Dengerin nih, terpulang sampai rumah lihat tangan suami sosor aja. Neng, kalau tumben nyosotan gue, Hajar Aswad bang, coba.
Tuh nyium tangannya, ibu nyiapkan air tuh segelas. Suami pulang dari mana-mana, diminum tuh segelas, menggugurkan dosa selama setahun yang lalu. 2 gelas, 2 tahun. 3 gelas, 3 tahun. Segalon, kembang. Ya, nilai pahala istri diambil sama suami. Iya, bu, benar-benar loh bu. Dalam kitab Buku Dulu Jen, nggak setinggi-tinggi ngajinya dah. Buku Dulu Jen, Rasul mengajarkan bersama istrinya, wahai para istri, dan Rasul melakukan dalam kehidupan sehari-harinya. Pertama, ketika suami berangkat kerja, istri selalu mengantarkan sampai pintu yang terakhir. Bu, pintu yang terakhir di rumahnya tuh. Jangan sampai suami mau pamitan sambil bini megang repot. Neng, abang berangkat ya neng? Orang udah berangkat bang. Ada di sini yang begitu. Jangan, udah mulai ngaji sekarang, besok udah puasa di rumah. Suami kerjanya pejabat, bawain kopernya. Suaminya ustaz, bawain kitabnya. Suaminya ada yang nanya, suami saya kerjanya menteri perhubungan, bagian jalan darat alias ojek. Jangan motornya berat, helmnya, jaketnya, sampai pintu terakhir cium tangan suami hajar asal selepot. Kelar, bisikan setelah cepat cemiki, mbe. Pipi jadi jalan ya beb. Ucapkan memesankan anak beb. Nah kita tadi bocah. Datang berlima dan satu. Mau ngambil, mau ngajak, ayo ngajak dulu deh, ayo. Nah, ya. Neng, mau disini mau pulang, gak apa-apa diajak ayo. Udah. Mohon maaf ya, Ustaz yang namanya menghargai ilmu, tadi sebelum ngaji, Ustaz baca Fatihah dulu. Udah, kalau tanya lagi. Udah muter-muternya. Ya, mahal nih, harga ilmu mahal. Ya, yang saya sampaikan bukan dari kitab Quran, mahal. Ya, biar terima. Saya makanya mohon maaf, saya cerewet menghargai ilmu. Orang duduk majelis ilmu aja datang, nggak perlu beli salam, cek tempat kosong duduk. Udah. Begitu aturan kata caranya, menghormati majelis ilmu. Nah, kita terusin lagi, ya Bu ya. Tuh, dalam kitab Buku Jen, silakan pamitan. Yang pertama masalah minta maaf Bu, minta maaf ke suami. Nanti ngajarkan sebelum tidur ambil wudhu dulu. Apa Bu? Udah wudhu belum kalau tidur? Saat saya lagi meditasi nggak apa-apa, bukan wudhu mau sholat kok. Wudhu mengikuti cara Rasul, kelar. Sama-sama tidur berbaring cara Rasul. Walaupun tar tidur setengah pulas, nggak tahu kayak pikiran mutar-mutar sana. Yang jelas sunnahnya itu cara Nabi. Selesai berbaring, sambar tangan suaminya, katakan, Be, maafin lahir batin ya Be. Suami juga Pak, suami tolong nih kalau bini kita mengamalin semua begini, lidah jangan lemes. Dan kadang-kadang suami lemes. Begitu dia mau ngamalin kata gurunya, enak banget balikinnya. Tumben neng, lu mau ke Bekasi begitu. Jangan, ya minta maaf juga kita Bapak. Jawabnya jangan sama-sama. Saya ngomong begini karena sudah ngamalin Bu. Bukan kata saya Rasul yang memberikan garansi. Ayyumam ra'atin matat wa zawjun raditan anha. Ayyumam ra'atin matat wa zawjuha radin anha. Istri yang mana saja meninggal dunia, suami ridho, silakan masuk surga dari pintu yang mana dia suka. Ya Allah, Bu, ini dulu malam ceramah masih keras begini. Karena doping di rumahnya cakep. Iya. Kemarin pelepasan 2 hari yang lalu karena cium tangan. Begitu mau dilepas diupacarakan dulu. Dinyanyikan langsung. Ku lepas di kau pahlawanku. Ibadah Bu sama bini kita sendiri, ibu surganya dari suami Bu. Mohon maaf kalau ibu lihat di jalan malam-malam tuh, saya lihat kalau malam-malam luar biasa di luar banyak tuh perempuan-perempuan penggoda Bu. Mereka membuka aurat pakai pakaian yang seronok. Saya mau nanya, mereka mau ibadah atau mau maksiat? Maksiat, tapi mereka pakai modal nggak? Pakai modal, beli bajunya yang seronok, parfumnya. Itu kok ibadah, bukan maksiat, bermodal. Nih kadang-kadang yang udah ibadah nggak mau bermodal.
Laki pulang dari mana-mana nyambut pakai daster, bau dempet, bau goreng, bau garas. Ada di sini video gitu. Mana dia orangnya? Jangan Bu ya, surganya adalah di suami. Tuh yang kedua, menghadapi Ramadan. Ya Allah, jangan terima amal ibadah puasanya istri yang belum minta maaf sama suaminya. Udah berapa tuh Bu? Udah berapa? Yang ketiga, mana lagi? Ya Allah, jangan terima amal ibadah puasanya yang dimana hubungan bertetangga, berkeluarga, bersaudara masih belum ada akurnya. Yuk yang suka marah-marahan sama tetangga nih. Yuk yang suka kadang-kadang alergi ketika tetangganya punya rezeki. Tetangga bisa beli motor, dia yang meriang. Iya Pak. Tetangga bisa beli roda 4, waduh demam seminggu. Tetangga bisa bangun rumah bagus, ya Allah masuk rumah sakit ya. Tetangga bisa bikin villa tuh di puncak, ada bendera kuning ini. Mohon maaf Bapak Ibu rahimakumullah. Nih hal silaturahim menyambut Ramadan. 1, orang tua kita. 2, istri kepada suaminya. 3, dalam hubungan berkeluarga dan bersaudara. Makanya pada siang hari ini kita ngadain acara begini, bukan hanya Raja Bana saja, juga tarhib Ramadannya. Terakhir ini doa dan dia juga saya jajakan pada hari ini. Doanya Nabi meminta kepada Allah, ada 4 poin yang diminta kepada Allah untuk menghadapi Ramadan. Silakan yang megang pulpen, megang buku kalau mau ditulis silakan. Doanya apa? Allahumma. Ya pelan-pelan. Inna. Ya Ibu sengaja saya pelan-pelan ya. Gak apa-apa ya begini Ibu ya, biar kita nggak sia-sia. Makanya mohon maaf neneknya, Ustaz bukan yang gedeg, nggak demen kalau orang nggak menghargai majelis ilmu, karena ilmu itu mahal harganya ya. Nah itu yang pertama, Allahumma inna nas'aluka. Allahumma inna nas'aluka. Di poin yang pertama Nabi mengajarkan untuk kita amalkan dari sekarang, lebih-lebih di hari Ramadan. Ada 4 poin yang diminta kepada Allah. Yang pertama adalah poinnya inna nas'alukal quwwatan. Allahumma inna nas'alukal quwwatan. Apa Bu? Nah maksudnya bagaimana? Diterjemahin dikit. Allahumma artinya ya Allah, inna sesungguhnya kami, nas'aluka memohon padamu, berikan kepada kami. Apa yang kita minta pertama? Al-quwwatan, kekuatan jasmani dan rohani. Jangankan besok mau Ramadan, yang siangnya puasa malamnya kita tarawih, yang siangnya kita puasa kadang-kadang kita juga sambil takjil ngasih orang bukaan puasa. Jangankan mau Ramadan nih, hari ini kenapa tadi banyak yang bangun? Wih, baru 15 menit pantat panas bangun. Kenapa? Karena nggak imbang. Sehatnya iya, tapi imannya bermasalah. Kalau yang namanya doyan ngaji, sehat badan, imannya kuat, biar katanya setengah jam, biar kata sejam antum. Kalau yang nggak doyan, baru 15 menit panas sudah terbakar. Wih, dengerin. Kita bisa hadir pada hari ini karena sempurna, sehat jasmani, sehat iman kita. Bu, kalau imannya nggak sehat, berat duduk di pengajian. Ada juga gangguan yang mau ngaji dulu. Bu, kenapa? Karena doyan, habis jam 11 lewat masih anteng. Sekarang sebaliknya, iman sehat, tapi jasmani keganggu, nggak enak. Udah niat banget diundang, udah dapat undangan tanggal 14 Juni untuk acara Rajaban dan Tarhib Ramadan di Yayasan Fadilatul Ridho. Ternyata semalam pas kondangan salah makan, percis habis subuh tadi asam urat kambuh. Kira-kira datang nggak ke pengajian? Ya Allah Ustaz, boro-boro buat nyala, napak aja kaki sakit. Kenapa? Karena jasmaninya terganggu. Yuk, di poin yang pertama Nabi mengajarkan inna nas'alukal. Yang kedua, terus kan? Apa lagi? Wal istiqomah.
Tadi itu ada kata-kata istiqomah dalam ibadah. Istiqomah dalam ibadah. Apa? Ya Allah, nggak cukup kalau sesaat jasmani rohani doang. Berikan kepada kami al-istiqomah, tekun dalam ibadah. Istiqomah di sini bukan bahasa bocah sekarang. Sampian mah istiqomah, ikatan suami takut isi di rumah, bukan. Tapi istiqomah gimana? Kalau ibu lihat dalam Quran, bisa lihat dalam surah ke-41 ayat ke-30, bisa lihat dalam surah ke-46 ayat ke-13. Banyak banget. Surat 41 surat Fussilat, surat 46 surat Al-Ahqaf. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Istiqomah. Ramadan masuk, saya yakin minggu pertama kita masuk ke masjid aja sempit. Belum Bu? Hebat Ramadan Bapak Ibu. Itu maghrib jam 6, jam 5 mau kena sama sejarah udah masuk keluar. Belum Bu? Beli tempat tuh biar ngambil orang. Ramadan berkah. Di luar Ramadan kita nggak berani makan biji salak. Begitu masuk Ramadan biji salak lembek. Ya makanan namanya apa itu? Wal istiqomah. Karena kadang-kadang lupa istiqomah, minggu pertama penuh, minggu kedua penuh, udah mulai di masjid. Di mana? Di mall. Penuh di mana? Minggu ketiga di terminal, di bandara. Tuh, padahal kata Rasul minggu pertama rahmat, 10 kedua ampunan, 10 ketiga lebih berat lagi, ikum minanar. Perlu modal, tekun dalam ibadah. Bahas agama istiqomah dalam ibadah. Bahasa doanya wal istiqomah. Masih 2 lagi, teruskan wal istiqomah. Wal istiqomah. Apa maknanya? Berikan juga kepada kami Allah sehat jasmani rohani, poin pertama. Yang kedua, tekun dalam ibadah. Yang ketiga, wal istiqomah, kemampuan dalam urusan materinya. Tahu materinya Bu? Kemampuan dalam urusan duitnya. Kurang jelas? Kemampuan dalam urusan fulus. Tuh, punya bocah baru belajar puasa, banyak kan yang minta sama kita seluruh orang tua, bibi, saya mau puasa, tapi ntar buka puasanya pakai sate ya. Ada nggak anak kita gitu? Bibi, nanti mau sahur, tapi sahurnya beli martabak manis ya. Ada nggak bocah kita gitu? Kan ketika bocah minta begitu, duit di kantong sehat, enak nggak Bu? Cintai urusannya. Yang repot, bocah banyak minta, duit kita kosong. Itu yang berapi. Makanya Rasul tahu kondisi umatnya, minta pada Allah. Yang ketiga, wal istiqomah, kemampuan dalam urusan fulus. Ya, bil fulus mulus, mafil fulus ala matil mantus. Itu yang ketiga. Yang keempat, apa lagi? Wal kifayah. Kalau aslinya wal kifayah, kita baca karena tak marbutot jadi ha, wal kifayah. Apa? Karena urusan fulus, kadang-kadang kalau kita nggak punya rem, selalu sifatnya iri. Udah punya satu pengen berapa? Udah punya motor pengen apa? Udah punya mobil pengen mobil yang terbang. Itulah dunia, selalu nggak ada cukup-cukupnya. Sebelum dijijelin tangan, nggak ada cukup-cukupnya. Makanya poin yang keempat, Rasul minta kepada Allah, ya Allah, berikan di hati ini ada rasa kecukupannya. Bahasa agamanya wal kifayah, fit ta'ati wal ibadah, di dalam berbakti dan ibadah kepadamu, khususan fi Ramadan, khususnya di bulan suci. Dikit lagi ujungnya biar tuntas, wa na'udzubika
wa na'udzubika, dan kami berlindung kepadamu ya Allah. Kami berlindung padamu, jauhkan kepada kami min kulli musibah, dari segala macam musibah. Tahu bu musibah? Ibu ngaji bawa tasik, begitu tengah jalan dicopet orang, itu musibah namanya. Ada yang kurang. Ibu punya mobil baru nih, ternyata malam masih ada, besok pagi udah pindahin, musibah namanya. Ya Allah, kami berlindung padamu, hindarkan dari segala macam wasidah. Yang kedua, wasidah. Kalau sidah bukan musibah, tapi malapetaka sifatnya. Wasidah dan malapetaka. Nggak ada yang hilang sih, mobil utuh, duit di dompet utuh, tapi rumah tangga sama laki bini berantem mulu, itu malapetaka. Enak kan? Nggak enak juga. Jadi pikiran gak ada tenang-tenangnya. Wasidah dan malapetaka. Ya arhamar rahimin. Yuk ikutin. Allahumma inna nas'aluka al-quwwata wal istiqomah wal istito'ah wal kifayah fit ta'ati wal ibadati khususan fi Ramadan, wa na'udzubika min kulli musibah wa syiddah ya arhamar rahimin. Paham Bapak Ibu? Jelas? Nah, enak gak kalau gitu ngajinya? Jadi sesuai dengan janji kita, biar pendek, yang penting ilmunya. Nah, gak berasa udah sejam lebih, biar ada evaluasinya. Bantu lagi. Siapa tidak sholat dosa? Coba ada nggak yang hafal apa dosanya yang meninggalkan sholat 5 waktu? Yuk, semuanya nih. Ada nggak? Seorang aja maju. Terutama yang muda-muda nih, pemuda-pemudinya yang mungkin ingatannya lebih cepat. Yuk, ada nggak? Itu sampai 3 deh. 1, 2 setengah. Ke sini dong. Nah, sini. Boleh. Alhamdulillah. Sini kenikmatan bisa maju ke depan, bisa langsung ke dua. Oke. Latar malam dari TV susah. Lihat lo harus dipegang. Benar-benar. Tuh, enak nggak? Siapa namanya toh? Kemal. Kemal. Iya. Nama lengkapnya siapa? Kemal Azhari Allah. Orang tua ngasih cakep-cakep. Itu mas. Ini kadang-kadang orang tua begitu kan. Siapa nama lu dong? Abdul Rosid. Siapa panggilannya? Encik. Ya, orang tua tuh ngasih cakep udah cakep. Kemal itu asal dari kata kamil. Ya, ada apa? Kesempurnaan. Ada sedikit dengan apa? Kemal apa? Kemal apa namanya? Kemal Azhari Allah. Azhari itu nanti ada supaya hati selalu ingat akan keridoan Allah. Jangan potong-potongnya. Kita nama cakep siapa namanya? Muhammad Yusuf, panggilannya Yosef. Udah, ya banyak kok banyak sekarang tuh. Manggil orang tuanya enak banget. Bapaknya siapa? Muhammad, biar kau dipanggil bokap. Ibunya Aminah, biar kau dipanggil nyokap. Digabung konyok. Ayo, Kemal, jawab tuh yang 5 macam dosanya apa aja? Subuh disiksa di api neraka selama 60.000 tahun. Betul nggak Bu? Alhamdulillah. Yuk, Zuhur seperti membunuh umat muslim dan muslimat yang tidak berdosa. berapa banyak? 1.000. Udah berapa tuh? Wah, nah, yang ketiga. Asar. Nah, cuma lihat kamera. Oh, iya. Asar itu. Teman. Saya mau nanya, enakan duduk dengerin di situ apa megang nih? Dua-duanya juga ya. Ya, sekarang rasanya enakan mana tuh? Duduk, dengerin. Nah, makanya bagaimana perasaan Kemal kalau sedang ngomong banyak yang mudar mandir perasaannya. Nah, itu makanya karena kenapa Ibu? Karena belum pernah ngerasain bangun di atas panggung. Apalagi di samping udah ngedabel ngaji nih, begitu kan? Nggak bisa lagi protes begitu. Bukan sekedar bukan menghargai ilmu. Rasakan memang? Iya. Iya. Ya, kalau di sini megang mic grogi rasakan. Alhamdulillah. Enggak. Apa nih? Dikit grogi. Ini bagus bocahmu, luar biasa. Jangankan benar semuanya, nggak benar juga saya kasih hadiah Pak. Benar-benar loh. Kalau bocah tampil ke atas panggung, jangankan dia benar Bu, berani maju aja, jempol 2 kurang, pating jempol ini.
Bener-bener loh, karena tampil di atas panggung ini kalau nggak biasa susah. Jangan-jangan mau ngomong, mau salam aja nggak ketemu. Lah begitu. Temenin nendang dari belakang panggung, bukannya aslan, apaan? Joker tuh. Karena begitu Bu, ya nggak gampang ngomong di atas panggung, apalagi lebih dari sejam. Ini bocah bagus kenal nih. Ayo, yang kedua, yang ketiga. Asar. Asar. Asar itu dosanya seperti kerajaan Abraha yang menyerang Ka'bah. Maksudnya dosa seperti dosa apa? Abraham. Iya. Ya. Abraham. Terus yang keempat. Yang keempat, maghrib. Maghrib itu dosa seperti berzina dengan orang tua sendiri. Oh, ya, Kemal pada tahun gini karena kan udah tahu kan sekarang kan? Udah tahu kan? Iya. Karena berarti nggak tinggal di seluruh waktu. Enggak. Nah, kan itu jadi ilmu buat anak-anak kita. Dan ada berapa tuh? Ada 4. Yang kelima. 5 Isya. Isya. Keberkahan rezekinya diambil sama Allah Subhanahu wa taala. Allah cabut keberkahannya. Jadi bukan yang dapat rezeki, dapat cuma nggak ada berkahnya. Rezeki kalau udah nggak berkah, nggak ada kerupaannya. Paham Bu ya? Anak Kemal bisa jawab, saya kasih hadiah. Sini, tadi hadiahnya tuh. Oh, dapat hadiah. Iya, dulu aja udah bekerja di hadiah ini. Ya itu tadi kan mau naik, ya Allah. Coba Kemal tuh hadiahnya. Ini saya. Ini belakang mantan pacar. Nah iya, ini saya. Mungkin kalau ibu suka ngikutin acaranya setiap malam Minggu dan malam Senin. Cuma memang pakai antena Indonesia ya kalau saya bang istri itu. Kalau tampil di Indonesia enggak, di Piamannya nggak ada tuh. Cuma di sini saya nggak ikut ya. Memang sengaja agak saya batasi. Nah ibu, ya ini isinya CD siar syair. Salah satu di antaranya Kemal, bab tentang tadi itu ancaman sholat maupun ada bab dari itu di sini. Ya lagunya bukan saya nyanyiin, kebetulan memang istri saya alhamdulillah tahaddusan binikmah juara 1 tingkat Jawa Barat dulu sebelum nikah sama saya. Begitu nikah dengan saya alhamdulillah berhijrah semuanya, alhamdulillah sama-sama dakwah bersama saya. Ya sampai di salah satu acara dibikinin bersama istri yang lain itu lebih dari 300 lebih itu termasuk ya jamaah di sini juga pernah ikut shooting bersama saya. Nah ibu ya ini dikasih hadiahnya, lagunya bukan saya ngarang, yang ngarangin yang buatin lagunya UJ Alfonso Jeffrey. Ada 5 lagu cuman dikolaborasikan dengan tausiah saya. Ada 5 bab tentang bakti sama orang tua, tentang durhaka orang yang dibilang selama waktu. Ini buat Kemal. Ya, senang aja semua. Nanti nonton bareng-bareng sama satu Smith. Iya, ya, silakan diterima ya. Oke, Bapak Ibu mau dapat juga. Nah, masalah cium tangan lagi kita bahas sedikit nih. Iya, ini bagus kan, Mak. Kadang-kadang banyak kamu bocah cium tangan begini malah. Ikutin, banyak kayak begini. Bu, banyak kan? Kadang-kadang di kepala nggak ditaruh ke jidat. Di jidat mungkin ditaruh ke pipi kiri. Di pipi kirinya ditaruh ke pipi kanan. Di pipi kanan ditaruh ke dagu. Banyak kamu? Mohon maaf ya, karena tadi Kemal bener ini saya jawab lagi. Kalau tadi dia membocah kita, mumpung masih bocah, tolong jangan pernah bosan buat ngingetin. Yang bener cium tangan tuh. Fotokopi. Oh, jelas. Tangan sekalang imam, nanya. Dan silakan duduk lagi. Oh, alhamdulillah. Dan ya. Ya, Bapak Ibu yang mau dapat juga silakan. Cuma nggak gratis. Karena Ibu nggak bisa jawab tadi kan. Emang gratis wajar, karena bisa jawab Bu ya. Bagi yang pengen dapetin juga silakan. Satu CD-nya harganya 25.000. Bagi yang berkenan, ya itu duit bukan buat saya, doain Autiqur Rahman asli orang Betawi Kalibata. Mungkin kalau Ibu lewat jalan Pasar Minggu, ada masjid namanya Masjid Guru Amin, itu nama kakek saya. Ya, karena ilmu saya hijrah ke Bogor sekarang. Di Bogor saya sedang membangun 2 tempat. Sekarang di daerah Film Kecimangku sedang membuat rumah tahfidz, dan karena ada jauhan lagi sedang membangun Mahat Darut Taufik Ar-Rahman, Mahat Tahfidzul Quran. Nah itu alokasi duit itu digunakan untuk Mahat Tahfidzul Quran. Bagi yang berkenan silahkan, bagi yang nggak berkenan jangan komentar, diem aja udah. Ya takutnya beli kagak komentar jadi dosa gitu ya. Itu bagaimana silakan. Ini saya sudah sampaikan, Ibu jangan bubar dulu ya sebelum nanti kita baca doa. Sayang kumpul dari jam 8 dan jam 9 kalau nggak diakhiri dengan baca doa. Mari kita baca Fatihah dulu, kita minta pada Allah mudah-mudahan
yang Ramadan sudah diambang pintu. Ya Allah, jadikan kami yang kumpul di Yayasan Fadilatul Ridha pada kesempatan siang hari ini. Ya Allah, pelihara jasmani rohani kami, tetapkan iman Islam kami, murahkan selalu rezeki kami, sakinahkan rumah tangga kami, jadikan zuriat kami soleh dan solehah ya Allah, dan Kau izinkan kami bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan bitilkaniya wa bi khalisiniya wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Amin. Makasih perhatiannya. Maafin kurang lebihnya. Ibu, kalau saya ngomong kasar emang saya sengaja, saya mau kasar. Kalau saya mau halus nggak kelihatan ya. Akhirnya terakhir, ikan beranak ikan tongkol, kurang enak jangan pada dongkol. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Dori di mana? Di sini. Ya, bagi yang berkenan nanti ada santri saya standby di atas panggung ini. Bagi yang berkenan, bagi yang berkenan, yang berkenan. Jazakumullah khairan kasir kami ucapkan kepada Ayahanda Kiai Haji Taufikur Rahman SK yang telah memberikan mawazahi hasanah kepada kita semua. Mudah-mudahan ilmu yang beliau berikan bisa kita manfaatkan, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup oleh doa, marilah kita saksikan penampilan dari santriwati Gerakan Maghrib Mengaji, yaitu puitisasi Al-Quran. Kepada Ananda, Nadia, Saski, dan Suci kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami membacakan puitisasi Quran surat Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan 7. Aku berlindung kepada Allah. Aku berlindung kepada Allah. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut namamu ya Allah. Dengan menyebut namamu ya Allah. Dengan menyebut namamu ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat ria dan enggan nolong dengan barang berguna. Maha benar Allah, Maha benar Allah, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, acara demi acara telah kita lalui. Sampailah kita pada acara penutup, yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Dr. Andes Kiai Haji Asmat HR. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan acara ini dengan pembacaan doa. Mudah-mudahan pertemuan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim wa radiyallahu wa li sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم صل على نور الانوار وسر الاسرار وطرق الاقيار ومفتاح الباب اليسر سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأحيار عادة دانيا والنفور. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وأبد الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا دائم الفضل يا باسط يدني بالعطية يا صاحب الموابي الثانية صل على سيدنا محمد خير الورى سجيا واغفر لنا يا ذا الولا بهذه العصية. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أنزل رحمة والمغفرة على القبور المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم انا نسالك رزقا حلالا طيبا مباركا واسعا وعملا صالحا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin yang kami muliakan, dengan berakhirnya pembacaan doa, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pada hari ini. Kami segenap keluarga besar Yayasan Dakwah dan Sosial Fadilatul Ridha mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangan para jamaah dan mengucapkan beribu-ribu maaf apabila ada kekurangan dalam acara ini. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.